Kita segera menuju Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan, Malang, Jatim untuk mengetahui kondisi korban luka yang masih dirawat. Selamat malam Budi Zulkifli, silahkan laporan Anda. Ya Joanna, sampai malam ini dari perkembangan yang bisa kami kabarkan di Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, dari sebelumnya ada 93 korban luka-luka yang dievakuasi ke rumah sakit ini, sampai malam ini tersisa 9 pasien yang masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Dari 9 pasien ini ada 5 pasien yang kondisinya cukup serius karena mengalami trauma di bagian kepala sehingga harus mendapatkan perawatan yang lebih intensif dari tim dokter di Rumah Sakit Kanjuruhan ini. Dari penjelasan Direktur Rumah Sakit Kanjuruhan, Dr. Bobby Prabowo kepada kami menyebutkan bahwa para pasien ini saat ini kondisinya berangsur-angsur membaik, terutama untuk 5 yang berada dalam kondisi cukup parah setelah sebelumnya mereka dievakuasi sekitar pukul 12 malam kemarin dalam kondisi yang tidak sadarkan diri, namun sampai malam ini setelah mendapatkan penanganan yang intensif dari pihak rumah sakit, kondisinya berangsur-angsur menunjukkan kemajuan yang signifikan. Sementara itu 2 pasien lainnya diperkirakan dalam waktu dekat ini sudah bisa diizinkan untuk pulang karena kondisinya juga jauh lebih membaik. Selain sebelumnya ada 93 pasien yang dibawa ke rumah sakit ini, ada juga 21 jenazah korban meninggal dunia dalam insiden kerusuhan supporter di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Namun seluruh jenazah tersebut sudah diambil oleh pihak keluarga untuk dimakamkan. Dan saat ini yang masih tersisa dalam perawatan itu ada 9 orang. Tadi sekitar pukul 8 rombongan dari Kapolri bersama Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali, juga Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan serta Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa juga datang ke Rumah Sakit Kanjuruhan ini untuk melihat secara langsung kondisi para pasien yang sementara dirawat di tempat ini. Tadi Kapolri maupun Gubernur dan Menpora juga sempat berbincang-bincang dengan 3 pasien dan keluarganya yang saat ini sedang mendapatkan perawatan di tempat ini. Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa juga tadi memberikan update terbaru mengenai jumlah korban yang meninggal dunia. Saat ini sudah dipastikan bahwa jumlah korban yang meninggal dunia itu ada 125 orang, setelah sebelumnya itu disebutkan 129 orang. Namun setelah tim melakukan cross-check data, ada nama-nama korban meninggal dunia yang double, sehingga bisa dipastikan bahwa jumlah total korban yang meninggal dunia akibat insiden kerusuhan supporter yang terjadi pada malam kemarin totalnya 25 orang. Sementara untuk korban luka-luka ada totalnya, baik luka ringan maupun luka berat itu lebih dari 300, dan sebagian besar dari korban luka-luka ini sudah dipulangkan karena kondisinya sudah semakin membaik, kecuali beberapa korban yang sampai saat ini masih dalam perawatan intensif. Dari keterangan pihak rumah sakit di Kanjuruhan misalnya, dari 5 korban yang dirawat karena kondisinya cukup buruk ini, rata-rata mereka berusia belasan hingga 20-an tahun. Ada juga perempuan dari korban yang sementara mendapatkan perawatan ini. 1 dari korban yang kritis ini berasal dari Sidoarjo, kemudian sisanya adalah merupakan para penonton sepak bola yang memang berasal dari Kabupaten Malang. Mungkin seperti itu perkembangan yang bisa kami kabarkan, situasi terkini di Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan. Kembali ke Anda, Joanna. Ya Budi, benarkah sebagian besar para korban ini menderita gangguan pernafasan akibat gas air mata? Kalau dari keterangan Direktur Rumah Sakit tadi dalam perbincangan sebelumnya dengan kami, Dr. Bobby Prabowo menyebutkan bahwa para korban ini kebanyakan mengalami kondisinya banyak bekas-bekas, mungkin karena saat
terjadi kerusuhan, mereka berada dalam posisi yang tidak menguntungkan sehingga terinjak-injak oleh massa yang lain yang berada di kawasan stadion. Itu secara umum kondisi yang paling mengemuka yang ditemukan tim dokter di sini terhadap pasien-pasien yang mendapatkan perawatan ini. Karena akibat kondisi tersebut banyak di antara mereka yang mengalami trauma khususnya di bagian kepala karena terinjak-injak barangkali saat kerusuhan terjadi sehingga kondisinya memburuk dan tidak sadarkan diri. Ada juga bekas-bekas seperti biru karena bekas-bekas terinjak di bagian badan dari pasien-pasien yang sementara ini masih dalam perawatan. Itu secara umum keterangan tadi yang kami terima dari tim dokter yang menangani para pasien yang ada di sini. Seperti itu, Joanna. Ya, lalu Budi, berapa lama kira-kira sisa pasien yang kini tengah berada di RSUD Kanjuruhan? Karena tadi sempat Anda katakan total kini ada 9 pasien yang dirawat. Kira-kira berapa lama mereka masih akan tetap dirawat di sana? Kalau kita berhitung jumlah korban yang dievakuasi ke Rumah Sakit Kanjuruhan ini dari sebelumnya tadi malam ada 93 korban dan sampai malam ini tersisa 9 korban. Dari 9 korban yang dirawat ini diperkirakan yang masih membutuhkan waktu perawatan lebih lama barangkali 5 pasien karena mereka masih di ruangan ICU dan harus mendapatkan perawatan yang lebih intensif akibat kondisi trauma khususnya kondisi trauma di bagian kepala yang mereka alami. Kemungkinan dari perbincangan kami dengan tim dokter tadi, ke-5 pasien ini masih harus menjalani perawatan lebih lanjut. Sementara 4 pasien lainnya dari keterangan tim dokter kondisinya jauh lebih baik dan kemungkinan ada 2 pasien yang mungkin dalam waktu dekat ini sudah bisa dipulangkan karena kondisinya jauh lebih membaik dari sebelumnya. Memang dari kesaksian pihak petugas medis di sini saat kejadian kerusuhan terjadi sebelumnya pada pukul 22 kemarin, proses evakuasi dari para korban ke Rumah Sakit Kanjuruhan ini baru bisa dilakukan pada pukul 12 malam. Berarti ada delay sekitar 2 jam dari ketika kerusuhan terjadi. Ini disebabkan karena memang situasinya sangat chaos sehingga tim medis yang sudah menyiapkan tim evakuasi baik itu tim medis maupun ambulans, puluhan ambulans yang sebelumnya sudah disiapkan untuk melakukan proses evakuasi ke stadion itu terhambat oleh banyaknya massa yang masih terlibat kerusuhan dengan aparat kepolisian yang melakukan penanganan pada kemarin malam. Padahal kalau kita lihat kondisinya Rumah Sakit Kanjuruhan ini adalah rumah sakit yang terdekat kalau saya bisa mengatakan demikian dari lokasi Stadion Kanjuruhan karena jaraknya sekitar 1 km. Namun proses evakuasi membutuhkan waktu yang cukup lama mengingat kondisi kekacauan pada kemarin malam tersebut sehingga mereka baru bisa dievakuasi para korban ini sekitar pukul 12 malam. Itu pun karena jumlahnya sangat banyak yang dievakuasi ke tempat ini dan tidak bisa ditangani semuanya para pasien ini, sehingga sebagiannya kemudian dialihkan ke rumah sakit lain yang ada di Kabupaten Malang ini. Totalnya sekitar 12 rumah sakit yang merawat para korban luka-luka ini. Ya. Seperti itu, Joanna. Baik, terima kasih Budi atas laporan Anda dari RSUD Kanjuruhan. Kami harapkan tentu pasien dapat pulih dengan cepat. Dan berikutnya pemirsa, kita beralih ke Agita Malika karena ratusan orang saat ini berkumpul di Stadion Gelora Bung Karno di mana mereka membawa lilin dan berdoa bagi para korban tragedi Stadion Kanjuruhan. Kita langsung menuju Stadion GBK Jakarta, sudah ada Agita Malika di lokasi. Selamat malam Agita, silakan laporan Anda dari sana. Ya, selamat malam Yohana, Gabriela dan juga pemirsa. Betul sekali, aksi 1000 lilin dan juga aksi tabur bunga ini digelar di depan Stadion GBK, tepatnya di pintu 1 Stadion GBK. Ini saat ini masih tengah berlangsung meskipun sudah berlangsung sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi. Dan tadi juga sudah diawali terlebih dahulu dengan penyalaan lilin, kemudian diikuti juga dengan ada aksi tabur bunga. Sampai saat ini kita lihat pemirsa situasi terkini
bahwa masih terus berlangsung dan juga kita lihat ada beberapa supporter yang kemudian juga memasang spanduk tentunya menyatakan wujud bela sungkawa dari seluruh supporter Indonesia terhadap tragisnya insiden yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang. Kita kemudian berbincang dengan salah satu supporter, ini sudah ada bersama saya. Halo, selamat malam, dengan Mas siapa? Mas Diki. Mas Diki, ini tadi sudah dari jam berapa sih sebenarnya aksi 1000 lilin, kemudian aksi tabur bunga ini, Mas? Dari jam 7 malam sih kita. Dari jam 7 Betul. malam, ya. Jadi kegiatannya apa saja sih, Mas, tadi? Kalau untuk kegiatan sih kita doa bersama, tabur bunga sama aksi 1000 lilin sih. Itu. Ini awal mulanya seperti apa bisa ada aksi ini, yang menginisiasi siapa, kemudian juga bagaimana kemudian bisa sampai seramai ini nih, Mas? Kayak berawal kan mungkin dari kejadian yang kemarin itu ya. Terus juga kita mengundang buat seluruh supporter seluruh Indonesia sih buat kita berdoa bersama gitu. Terus juga buat kedepannya kan supaya nggak kejadian lagi seperti ini kayak gitu sih. Artinya ini aksi solidaritas dilakukan. Ini kan ada ratusan, Mas. Iya. Dari wilayah mana-mana aja, Mas? Kalau ini semua dari Jabodetabek. Jabodetabek ya. Bahkan mungkin dari luar Jabodetabek pun ada. Oke. Iya. Nah, ini kan saat ini masih berlangsung. Apa sih sebenarnya yang kemudian ingin disuarakan oleh para supporter dan tentunya melalui aksi ini, apa yang sebenarnya ingin disuarakan? Kita sih kedepannya untuk mungkin aparatur ya, mungkin aparatur itu jangan langsung ibaratnya berbuat sesuatu ibaratnya yang tanpa memikirkan kedepannya gitu, dan apa sebabnya sih gitu. Dan untuk kita sih kedepannya supaya lebih baik aja sih gitu untuk pengamanannya gitu. Terus juga dari cara mungkin kebijakannya juga gitu. Terus juga kita juga buat aparat sih lebih kayak mengayomi gitu, lebih mengayomi. Jadi bukan hanya sekedar anarkis aja gitu yang kita tampilkan, kita suarakan ke yang lain, semua bukan anarkis aja gitu, tapi kita hanya ibaratnya menyampaikan ke manajemen itu supaya lebih baik lagi sih gitu. Jadi kedepannya jangan langsung asal seperti itulah gitu, tanpa sampai ibaratnya melibatkan ratusan korban jiwa gitu. Tentunya kita sangat miris ya, Mas, karena ini tentunya melibatkan ratusan orang, lebih dari 100 orang yang meninggal dunia. Ini aksi akan berlangsung sampai jam berapa? Terus apakah mungkin ada esok atau aksi-aksi lanjutan lagi? Kalau ini sih kita plannya sih sampai jam 9 ya, sampai jam 9 mungkin sampai selesainya gitu. Kalau untuk kedepannya sih mungkin dari berbagai kota mungkin ada mungkin, cuman kita pun kurang tahu sih seperti apa kedepannya. Terima kasih Mas Diki sudah berbagi dan juga memberikan informasi terkait dengan aksi hari ini. Sehat-sehat selalu Mas Diki. Itu dia tadi pemirsa salah satu tanggapan dari supporter yang kemudian ikut serta dalam aksi 1000 lilin dan juga aksi tabur bunga, yang tentunya juga mengungkapkan bahwa ini merupakan bentuk solidaritas dan juga bela sungkawa atas tragedi ataupun insiden yang terjadi di Stadion Kanjuruhan. Dan tentunya berharap supaya kedepannya ini bisa menjadi masukan untuk aparat, kemudian untuk pemerintah, supaya kejadian serupa tidak terulang. Yohana, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Agita Malika melaporkan dari Senayan, Jakarta, dan sebelumnya juga sudah ada Budi melaporkan dari RSUD Kanjuruhan, Jawa Timur.